hanya yang terbaik buat Tuhan. Yuk duduk lagi, kita mau nyanyi satu lagu, Bapakku datang padamu. Sikap berdoa ya. Oke, siapkan hati, kita mau masuk dalam ibadah Sabtu Ceria. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah bangun. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri kepada kami. Sebentar lagi kami mau bernyanyi, mendengar cerita. Tolonglah supaya kami bisa mengikuti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, Madam Nelly mau ajak kamu untuk nyanyi satu lagu lagi. Let's go. Berkuasa
damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak Sabtu ceria. Oke, Miss yakin dan percaya hari ini kalian sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti ada yang belum tahu ya, hari ini Miss Yuli mau cerita apa. Nah, anak-anak perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Hari ini Miss Yuli punya satu pertanyaan untuk kita semua. Why should obey? Mengapa sebaiknya kita patuh kepada Tuhan? Mengapa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, sekarang Miss Yuli mau kita atau mengajak kita bersama-sama belajar dari tokoh Alkitab ya. Anak-anak masih ingat nggak ceritanya Nuh? Nah, pasti semuanya masih ingat ya. Siapa sih Bapak Nuh? Ya, Nuh itu adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Pada saat itu ya, dari antara orang-orang sejamannya Nuh. Dan Nuh bergaul dekat dengan Allah. Dan Nuh adalah seorang bapak, selain seorang yang baik, seorang yang dekat kepada Allah, Nuh juga seorang yang patuh kepada perintah Allah. Sehingga Tuhan menjaga, melindungi Nuh dan keluarganya dari air bah yang besar. Ya. Nah, anak-anak, kita juga teringat ya satu cerita, yaitu Abraham. Anak-anak tahu ya siapa itu Abraham? Abraham itu adalah bapak orang beriman. Kenapa dikatakan bapak orang beriman? Karena Abraham itu taat kepada panggilan Allah. Ketika pada saat itu Allah meminta Abraham untuk pergi ke suatu negeri yang Abraham tidak tahu ya, tetapi Abraham tetap taat ya kepada perintah daripada Allah. Sehingga pada saat itu Allah memberkati Abraham dan seluruh keturunannya, dan kitalah keturunan-keturunan Abraham itu. Sehingga kita semua juga diberkati oleh Tuhan. Nah, di dalam kedua tokoh tadi ada masih satu tokoh lagi loh. Siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa ya? Iya, yaitu adalah Samuel. Samuel itu masih muda loh, ya. Tapi Samuel itu adalah anak yang baik, anak yang patuh dan taat, baik kepada Tuhan, tapi kepada orang tuanya juga, ya. Ketika Samuel masih muda, ya, Samuel diminta oleh ibunya untuk tinggal bersama Nabi Elia. Ya, ketika bersama Nabi Elia, Samuel patuh dan taat kepada Nabi Elia dan juga taat kepada panggilan Tuhan, sehingga Samuel dipercayakan untuk menjadi seorang nabi. Nah, luar biasa ya anak-anak ya. Dari ketiga tokoh Alkitab tadi, yaitu Nuh, Abraham, dan Samuel, mereka adalah tokoh Alkitab yang luar biasa, yang menjadi contoh dan teladan, ya, karena mereka patuh dan taat kepada kehendak Allah, kepada Tuhan, ya. Sehingga apa yang Tuhan lakukan atas kehidupan mereka, nah ini yang kita mau pelajari, ya. Jadi mengapa sih sebaiknya kita itu harus patuh dan taat kepada Tuhan? Nah, ketika kita patuh dan taat kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan berkenan atas hidup kita. Tuhan senang ya ketika kita menjadi seorang anak Tuhan yang taat dan patuh kepada kehendak atau perintah Tuhan, ya. Sehingga Tuhan Yesus akan menyertai kita dalam segala hal, ya. Entahkah itu dalam pendidikan kita, entahkah itu dalam apa yang kalian kerjakan, cita-citakan, ya. Sesungguhnya Tuhan
akan memberkati kita semua, ya. Nah, selain Tuhan Yesus memberkati atau menyertai, Tuhan Yesus juga akan memberkati apa yang kita lakukan dan usahakan, ya. Jadi anak-anakku, bahwa Tuhan Yesus akan menyertai hidup kita. Tuhan Yesus akan memberkati kita dan membuat kita berbahagia, ya, sama halnya seperti Nuh, Abraham, dan Samuel, ya. Jadi kalau kita mau disertai oleh Tuhan, mau diberkati oleh Tuhan, mau berbahagia, anak-anak perlu yaitu taat atau patuh kepada Tuhan. Oke? Nah, jadi kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Oke, sekarang kita mau bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita ya. Masih ingat nggak ayat hafalan kita Sabtu lalu? Semuanya masih ingat ya? Oke, kita baca sama-sama ya. Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Amin untuk ayat hafalan ini. Jangan lupa ya, di Sabtu depan nanti ayat hafalannya diingat kembali. Oke, sampai jumpa di Sabtu depan. Bye-bye. Nah, anak-anak sudah mendengar firman Tuhan, sudah bernyanyi untuk Tuhan. Saatnya kita mau selesai, tapi Madam Nelly punya pesan untuk kamu. Jangan serta Yesus, ikut selalu bersama dengan Yesus. Yuk nyanyi satu lagu lagi ya sebelum kita selesai ya. Siap-siap, kalau jalan serta Yesus berarti harus berdiri. Stand up please. Yeay. Good job. Yuk kita nyanyi jalan serta Yesus. Selalu jalan bersama dengan Yesus. Tolong supaya kami taat ikut apa yang Tuhan Yesus katakan. Terima kasih ya Tuhan.